Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada pagi hari ini. Untuk pertemuan kali ini kita masih pada tema pesawat sederhana. Di minggu kemarin kita sudah mempelajari apa itu katrol dan bagaimana katrol mempermudah pekerjaan kita. Kemudian kita juga sudah belajar tentang tuas pengungkit. Ada tuas jenis pertama, jenis kedua, dan jenis ketiga. Dan juga pada katrol ada 3 jenis katrol: katrol tetap, katrol bergerak, dan juga katrol majemuk. Nah, untuk melanjutkan materi pada pagi hari ini, kita akan belajar mengenai bidang miring. Apa sih itu bidang miring? Bidang miring merupakan salah satu jenis dari pesawat sederhana. Nah, untuk lebih lanjutnya, yuk kita belajar sama-sama tentang bidang miring. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu untuk mempermudah usaha dalam menaikkan suatu benda ke suatu ketinggian. Nah, di sini ada beberapa contoh, yaitu yang pertama ada tangga, yang kedua ada sekrup, yang ketiga ada pisau, dan juga ada jalan yang berkelok-kelok. Nah, sama seperti jenis pesawat sederhana lainnya, kegunaan bidang miring ini adalah untuk mempermudah usaha yang dikeluarkan manusia dalam suatu pekerjaan. Nah, dimisalkan nih, ketika mengangkat sepeda ke atas truk. Nah, ketika mengangkat secara langsung, usaha yang dikeluarkan tentunya akan besar. Dan gaya yang diperlukan juga besar. Nah, ketika digunakan suatu papan untuk mempermudah atau untuk menaikkan sepeda ke atas truk, maka usaha yang dikeluarkan dan juga gaya yang dikeluarkan akan berkurang. Nah, seperti itu ya anak-anak. Oke, kita akan masuk pada komponen-komponen dalam bidang miring. Benda yang dipindahkan dari ketinggian atau menuju ke ketinggian tertentu itu kita sebut dengan W. Kemudian ada F. F di sini adalah gaya yang harus dikeluarkan untuk mendorong atau menarik benda yang akan kita pindahkan ke suatu ketinggian tertentu. Nah, untuk keuntungan mekanik yang bidang miring miliki adalah yang pertama ada H, yaitu ketinggian. Kemudian ada S, yaitu panjang bidang miring atau lintasan. Yang saya maksud lintasan, misalnya tadi kita menggunakan papan untuk menaikkan sepeda. Nah, S-nya adalah panjang papan tersebut. Kemudian ada juga W. W itu berat benda atau beban yang ingin kita pindahkan. KM sama dengan W per F atau dapat dicari dengan S per H. Persamaannya W kali H sama dengan F kali S, dimana tadi kita ingat lagi bahwa F adalah gaya kuasa dalam bentuk Newton, kemudian W adalah berat benda atau beban yang kita pindahkan dalam bentuk Newton juga, kemudian S panjang bidang miring yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kemudian ada H tinggi bidang miring dalam meter. Nah, oke, kita akan masuk
ke contoh soal pertama. Perhatikan gambar bidang miring berikut ini. Berapa F dan KM-nya? Kita sudah lihat. Diketahui W sama dengan 500 Newton. Yang ditanya F sama dengan berapa, kemudian keuntungan mekaniknya berapa, sehingga pada gambar S sudah tertulis 10 meter, kemudian H juga sudah tertulis 2 meter. Yang ditanya F dan KM dari persamaan sebelumnya yang sudah kita pelajari, yaitu W kali H sama dengan F kali S. W 500 dan H-nya 2, sehingga 500 kali 2 sama dengan F kali 10. Karena F-nya belum diketahui, kita akan cari F dulu, sama dengan 1000 per 10, yaitu 100. Kemudian kita juga mencari keuntungan mekanik. Dari soal tersebut sudah diketahui S dan H, sehingga kita bisa menggunakan S dan H sebagai rumus untuk mencari keuntungan mekanik. S-nya 10, kemudian H-nya 2, 10 per 2 sama dengan 5. Jadi keuntungan mekanik yang dihasilkan dari bidang miring tersebut adalah 5. Sedangkan F yang dibutuhkan untuk menarik atau mendorong benda melewati bidang miring tersebut ke suatu ketinggian, yaitu adalah 100 Newton. Oke, jadi kita hari ini sudah belajar tentang bidang miring, salah satu jenis dari pesawat sederhana. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup itu saja. Pembelajaran IPA. Oh ya, untuk tugas pada hari ini, anak-anak bisa membuka LKPD yang sudah Ibu kirimkan pada grup masing-masing, kemudian dikerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan instruksi yang sudah ada. Terima kasih. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.